Shalom. Puji Tuhan, saudara sekalian, kembali saat sore hari ini kita akan bersama-sama masuk untuk merenungkan firman daripada Tuhan. Dan ayat yang kita akan renungkan bersama saat sore hari ini, kita akan membaca bersama-sama dari surat 1 Korintus pasalnya yang pertama. Kita akan membaca bersama-sama satu ayat, yaitu ayatnya yang ke-10. Surat 1 Korintus pasal yang pertama, kita baca bersama-sama ayatnya yang ke-10. Sudah dapat semua, kita sama-sama baca 2, 3. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Amin. Satu nasihat firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus, supaya tidak ada perpecahan lagi. Dan sementara yang terjadi di tengah-tengah sidang pekerjaan Tuhan di Korintus, ada perpecahan, ada perselisihan faham antara satu dengan yang lain, sehingga Rasul Paulus mengajak untuk kembali kepada kesepakatan bersama sebagai saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan renungkan bersama kesepakatan atau ikatan yang erat di dalam kesatuan yang perlu untuk dipertahankan. Dan kalau kita kembali melihat daripada ayat yang kita baca di sini, berarti Rasul Paulus tidak menyalahkan kepada satu golongan, tidak menunjuk kepada oknum atau kepada manusia. Tetapi secara global Rasul Paulus mengajak kembali kepada semua orang-orang yang beriman kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kembali sepakat, mempunyai kesehatian, mempunyai satu pikiran yang sama. Dan ini semua akan dapat terjadi apabila mempunyai satu ikatan yang begitu erat, yang merekatkan, yang mengikat menjadi erat. Ini adalah kasih. Karena itu Rasul Paulus berkata, sekali lagi saya akan bacakan, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Kembali, saudara sekalian, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, tidak ada seorang pun yang tidak mempunyai kelemahan secara lahiriah. Saya pun walaupun sebagai hamba Tuhan, saya punya kelemahan secara lahiriah. Tetapi apa yang menjadi kelemahan kita tidak terus untuk kita pelihara. Apa yang menjadi kekurangan kita tidak terus untuk kita pertahankan. Ngotot mempertahankan karakter yang lama, sementara berkata aku ini adalah sebagai
saudara seiman. Bagaimana seseorang yang mengaku mempertahankan pribadinya sebagai saudara seiman, tetapi tetap dengan mempertahankan karakter yang lama, dengan sifat-sifat kehidupan manusia yang lama, dan membiarkan apa yang menjadi kelemahan kita itu tetap nongol dalam kehidupan kita, tetap ada di dalam pergaulan, di dalam perikatan persaudaraan sebagai anggota tubuh Kristus. Masih menunjukkan akan keakuannya, masih menunjukkan akan sifat-sifatnya yang lama. Dan dengan dalil, ya memang sifatku ini begini, aku tidak bisa berubah, memang kartuku begini. Bila kalau sudah ngomong begitu, saudaraku sekalian, jangan ngomong sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Karena apa? Karena di dalam Yesus Kristus, orang yang sudah dipanggil, dipilih untuk menjadi umat kesayangan Tuhan, harus meninggalkan atribut lamanya. Apa yang menjadi kebanggaan di dalam kehidupan manusianya, itu ditinggalkan, dibuang. Tidak terus dibawa kemana-mana. Waduh, atributnya tetap dipertahankan. Nah, ini seringkali terjadi satu gesekan-gesekan yang luar biasa di dalam pertumbuhan, di dalam kedewasaan, keanggotaan tubuh Kristus, kedewasaan kerohanian setiap pribadi. Ini yang mengganjal. Kenapa? Karena tetap mempertahankan akan sifat lamanya, tidak mau berubah-berubah. Karena itu Rasul Paulus berkata dengan jelas, dikatakan pada ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13, bisa dibacakan di situ. 1 Korintus pasal 1 ayat 11 sampai 13. Ayat 11 sampai 13. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Nah, Paulus berkata dengan jelas, apakah ada kamu yang dibaptis dalam nama Paulus? Tidak ada. Dibaptis dengan dasar iman kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak mempergunakan atribut manusianya, tidak mempergunakan atribut duniawi, tidak mempergunakan atribut organisasi gereja, tidak mempergunakan atribut jebolan dari sekolah teologi yang mana, tidak sama sekali. Dan hal ini yang memicu akan terjadinya perselisihan. Wah iya, aku dibaptis di gereja A oleh pendeta A yang sangat luar biasa diurapi. Berbeda kamu dibaptis oleh dari mana? Dari gereja yang ada di tempat yang terpencil. Pendetanya siapa? Nggak terkenal. Wah, nggak masuk surga. Saudara sekalian, inilah sebagai satu langkah yang dilakukan oleh iblis untuk memecah belah ikatan kasih di dalam Kristus. Karena itu kalau kita kembali perhatikan pada dasarnya, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kembali
Saya mengutip sedikit daripada apa yang kita renungkan pada minggu yang lalu, bahwa kita ini sebagai umat pilihan yang istimewa di hadapan Tuhan. Dan kalau kita sebagai umat pilihan yang istimewa di hadapan Tuhan, Tuhan memanggil kita masing-masing untuk menjadi umat kesayangan. Dan Tuhan tidak membedakan status sosial kita. Siapapun juga kita sebagai manusia adalah orang-orang yang berdosa. Kalau kita dipanggil untuk menjadi umat kesayangan Tuhan, bukan karena kita ini punya latar belakang pendidikan yang wah, perekonomian, usaha yang wah, tidak. Tetapi berdasarkan apa? Berdasarkan kasih daripada Allah. Kenapa berdasarkan kasihnya pada Allah? Karena kembali lagi, pada saat manusia jatuh dalam dosa, kasih sudah hilang. Nah, akibat kasih yang sudah hilang karena manusia sudah jatuh dalam dosa, yang ada apa? Yang ada adalah untuk saling melempar kesalahan kepada orang lain, menganggap dirinya paling benar. Coba kita perhatikan bagaimana pada saat Allah bertanya kepada Hawa, kenapa kamu makan buah itu? Apa jawaban Hawa? Karena aku dibohongi oleh ular ini, melemparkan kepada ular. Kemudian Allah bertanya kepada Adam, kenapa kamu turuti kemauan istrimu, kamu makan buah itu? Karena kamu, yang sudah menyediakan istri, yang sudah menyediakan penolong ini, perempuan ini yang membujuk aku sampai aku makan dan aku berdosa. Coba kita perhatikan, itu dialog yang sangat luar biasa, yang menunjukkan bahwa betul-betul karena dosa maka kasih itu hilang. Nah, kalau kita mengaku sebagai umat kesayangan Tuhan, artinya kita yang beriman kepada Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menikmati akan pengampunan dosa melalui percikan darah Kristus. Masih ingat beberapa saat yang lalu renungan firman Tuhan yang saya bagikan? Kita menjadi umat pilihan Tuhan karena kita mendapatkan percikan daripada darah Kristus. Dan percikan darah Kristus itu diawali di mana? Pada saat berada di Taman Getsemani, terus berjalan sampai ke Bukit Golgota. Untuk apa? Untuk mengampuni dosa umat manusia. Nah, kalau kita merasakan bahwa aku sebagai orang yang percaya kepada Allah, dan aku sudah merasakan, mempunyai satu keyakinan bahwa dosa-dosaku sudah diampuni sama Tuhan, maka kita perlu mendasari jalan hidup kita dengan dasar kasih kepada Allah, sebagaimana firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Jadi kembali Allah mengembalikan posisinya kepada manusia untuk mendasari perjalanan hidup ini dengan dasar kasih. Karena itu Rasul Paulus berkata dengan jelas, kembali saya ingatkan seperti beberapa minggu yang kemarin, firman Tuhan, bahwa dalam surat Korintus adalah surat yang terpanjang yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan ada satu pasal dari surat Korintus yang isinya tentang kasih, yaitu 1 Korintus pasal yang ke-13, semua menunjuk kepada kasih. Sekalipun aku bisa berkata-kata dengan bahasa malaikat, sekalipun aku bisa bernubuat, sekalipun aku bisa mengadakan mujizat, tetapi kalau aku tidak punya kasih, percuma. Jadi kebanggaan manusia ini, kalau Tuhan
memberkati kepada kita satu kemampuan untuk kita memiliki satu kelebihan daripada saudara kita yang lain. Kita tidak perlu untuk mengangkat-ngangkat diri yang paling unggul daripada yang lainnya, tidak. Tetapi kasih itu yang bagaimana? Kasih itu bisa untuk dapat saling menerima sehingga ada kesepakatan. Kesepakatannya apa? Kesepakatannya mempertahankan kasih kepada Allah dan juga mempertahankan kesatuan dan persatuan sebagai anggota tubuh Kristus. Karena firman Tuhan berkata, ya, kasih yang mengikat dengan erat sebagai satu persaudaraan. Sebagai satu ikatan yang tidak dapat dipisahkan. Satu ikatan begitu erat sekali. Kalau Kristus menyatakan kasihnya kepada kita dengan mengampuni dosa kita melalui korbannya di kayu salib Golgota, dikatakan firman Tuhan, kita masih belum mengalami seperti apa yang Yesus alami. Kita masih belum sampai mencucurkan darah kita untuk mempertahankan rasa kasih kita kepada saudara-saudara kita seiman. Enggak. Saudara sekalian, kembali kita akan melihat satu kisah yang sangat luar biasa yang tercatat dalam firman Tuhan. Bagaimana seseorang yang masuk ke dalam anggota keluarga dengan satu dasar kasih yang sangat luar biasa, dan mereka mempertahankan kasih itu sekalipun harus menghadapi berbagai macam kesulitan dalam hidup. Saling mengasihi itu, kasih itu bukan pada saat-saat tertentu saja. Pada saat menerima berkat yang besar dari Tuhan, wah, mengasihi. Saat senang, wah, iya, mengasihi. Tapi pada saat susah, pada saat usaha menurun, pada saat perekonomian menurun, bagaimana kasih? Bagaimana kasih kita? Karena itu sekali lagi firman Tuhan mengajar kepada kita untuk kita mengasihi itu tidak melihat kepada status sosial, tidak terpikat. Karena apa? Karena penampilan secara manusia yang mempunyai kelebihan daripada yang lain, dan kita, wah ya, aku mengasihi. Kenapa? Karena dia punya kelebihan daripada yang lain. Aku lebih mengasihi dia daripada yang lain. Berarti ada motivasi yang tidak benar. Dan pada saat orang yang kita tunjuk karena statusnya yang lebih tinggi, dan kita menghormati dan kita mengasihi dia lebih dari semuanya, begitu orang ini turun, udah habis. Wah, aku tidak kenal. Siapa dia, nggak tahu. Kasih itu bukan seperti itu. Tetapi kasih itu harus terus bertumbuh dalam segala situasi dan kondisi apapun juga yang harus dijalani dalam hidup ini. Sehingga benar-benar kita bisa menikmati hidup ini di dalam ketenangan jiwa, seperti renungan firman Tuhan pagi tadi yang saya bagikan. Ketenangan jiwa. Dari ketenangan jiwa itu kita akan bisa nikmati, kita bisa dapatkan, kita bisa rasakan kalau kita dekat dengan Tuhan. Nah, sekarang kita berkata, aku punya ketenangan jiwa karena aku dekat kepada Tuhan. Bagaimana membuktikan aku ini sebagai orang yang dekat kepada Allah dalam hidup ini?
Kalau seorang yang berkata aku punya ketenangan jiwa karena aku dekat dengan Tuhan, otomatis dia akan menunjukkan bagaimana kepribadian Kristus yang sudah dinyatakan itu dapat menjadi satu teladan yang dapat dinyatakan dalam langkah hidupnya. Benar-benar meneladani, bukan hanya berkata. Nah, kalau orang-orang yang ada di Korintus, Nabi Paulus berkata, ya toh, aku golongan Paulus, aku golongan Apolos, aku golongan Kefas, aku golongan Kristus. Oh, aku dari kelompok ini, aku dari kelompok ini, aku dari kelompok ini. Apakah di dalam surga itu nanti ada kampung Paulus, kampung Apolos, kampung Kefas gitu? Tidak ada. Semua sama dalam situasi yang sama. Karena itu kembali kita akan melihat, ya toh, satu langkah yang sangat luar biasa. Sekali lagi, daripada satu keluarga yang bisa menerima akan keberadaan daripada keluarga lain dan menjadi satu di dalam keluarga. Dan pada saat tertentu, bukan hanya pada saat mereka diberkati, ada kesepakatan, ada kesehatian, ada kerjasama, ya. Tetapi dalam kondisi yang sulit pun tetap ditunjukkan, aku tetap menjaga kesepakatan. Satu kisah yang sangat luar biasa yang tidak asing bagi kita, saya percaya. Bagaimana sih perjalanan kehidupan daripada seorang yang bernama Rut? Kalau kita membaca surat Rut dari pasal pertama sampai pasal yang keempat, kita merenungkan lebih dalam. Dan untuk kesekian kalinya kita Rut ini pun juga disingkapkan untuk kita. Dan kalau kita kembali melihat di dalam kitab Rut, fase yang pertama sampai pada fase yang keempat, di mana ada keluarga yang berasal dari Bethlehem, karena berada di Bethlehem saat itu sedang mengalami kelaparan. Sehingga keluarga ini pergi mengungsi ke Moab, yaitu Elimelek bersama dengan keluarganya, dengan istrinya dan kedua orang anaknya. Elimelek, arti nama Elimelek yaitu Allah adalah raja. Dan arti nama dari Naomi yaitu kesenangan atau manis. Dan sementara kedua anaknya yaitu Mahlon dan Kilion mempunyai satu arti yang kurang bagus. Mahlon itu mempunyai arti sakit-sakitan. Dan sementara Kilion itu mempunyai arti terbuang sia-sia. Nah, kita tidak membahas akan arti nama daripada mereka, tapi masih sekedar kita tahu, ya, nah, kita melihat pada saat Elimelek bersama dengan keluarga berada di Moab, mereka mengambil perempuan Moab sebagai anak menantu, yaitu Orpa dan Rut. Siapa suaminya si Rut? Tutup Alkitabnya. Ada yang tahu? Siapa nama suaminya Rut? Kilion atau Mahlon? Mahlon atau Kilion? Mahlon. Benar. Ngerpek ya? Iya. Ya.
Karena itu dijelaskan di dalam pasal yang keempat ayatnya yang ke-10. Jadi Rut itu adalah istri daripada Mahlon, dan Orpa adalah istri daripada Kilion. Nah, kita melihat di sini pada saat mereka dalam satu keluarga, kemudian Elimelek mati. Begitu Elimelek mati, tidak lama kemudian Mahlon dan Kilion pun juga mati. Maka tinggallah 3 orang janda. Yang satu sudah STW, yang kedua masih janda kembang, ya, yaitu Orpa dan Rut. Kemudian Rut, Naomi membuat keputusan, aku akan kembali ke bangsaku, aku akan kembali ke Bethlehem. Di dalam perjalanan menuju ke Bethlehem, saudaraku sekalian, maka Naomi berkata kepada menantu-menantunya, jangan ikuti aku, ya, kamu pulang aja ke bangsamu, ke negerimu, ke keluargamu. Siapa tahu, ya toh, ada lain orang yang mau untuk menjadi pelindung bagimu. Dan kemudian dalam perjalanan terus membicarakan itu, sampai satu ketika kemudian si Orpa pamitan. Si Orpa pamitan berkata, aku baik-baik pulang. Nah, begitu Orpa pulang, tinggallah Rut bersama dengan Naomi. Dan Naomi berkata kepada Rut, Rut, iparmu sudah kembali ke bangsa. Ikuti jalannya dia. Udah, kamu juga ikut kembali ke sana. Ya, ikut kembali ke sana. Tetapi kita memperhatikan satu jawaban daripada Rut yang luar biasa. Di dalam kitab Rut pasal yang pertama ayatnya yang ke-16 dan ayat yang ke-17 bisa dibacakan di situ. Rut 1 ayat 16 sampai 17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, disitulah jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan mendukung aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Nah, kita melihat, ya, satu jawaban daripada Rut yang begitu tegas dan menegaskan kepada mertuanya Naomi, jangan desak aku. Aku sudah mengambil keputusan. Aku ini berada di dalam keluarga Elimelek. Apapun yang terjadi dengan keluarga Elimelek, aku tetap sebagai anggota keluarga Elimelek. Jangan usir aku keluar. Dan kita memperhatikan kenapa Rut sampai berkeras mengambil sikap semacam demikian. Saudara sekalian, pada saat Rut hidup bersama dengan suami, ya, bersama dengan ipar, bersama dengan mertua, saya percaya bahwa Elimelek dan Naomi maupun juga Mahlon menjelaskan kepada Rut, kepada Orpa tentang Allah. Dan mereka sudah percaya, dan mereka menyadari, dan mereka berusaha untuk mempertahankan pengakuannya. Satu tindakan daripada Rut yang sangat luar biasa. Rut merasakan, aku ini sebagai perempuan yang dari Moab. Dan sementara Moab itu sendiri, saudara sekalian, kalau kita perhatikan pada firman Tuhan, ya, itu adalah sebagai akibat daripada yang dilakukan oleh Lot. Kalau kita kembali melihat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-19,
Bagaimana setelah Allah menghukum Sodom dan Gomora, yang selamat hanya Lot bersama dengan 2 anak perempuannya. Sampai di Kejadian 19 kita perhatikan di situ, maka anak-anak Lot, kedua anak perempuan Lot, mereka sepakat antara kakak dan adik, ayo kita buat ayah kita mabuk malam ini, dan nanti aku akan tidur bersama ayah. Supaya apa? Supaya kita memiliki keturunan. Dan kemudian kalau sudah, maka besoknya giliran kamu adik. Mereka sepakat. Maka lahirlah anak daripada anak pertama daripada Lot yang dikasih nama Moab. Karena itu arti kata Moab benih dari bapak. Benih dari bapak. Dan kita juga mengetahui dikatakan firman Tuhan bagaimana orang-orang Bani Moab, orang-orang Moab itu adalah sebagai penyembah berhala. Bukan sebagai orang-orang yang takut dan beribadah kepada Allah dengan benar, sebagaimana oleh orang-orang Israel. Karena itu orang-orang Israel tidak bergaul dengan orang-orang yang dari Moab maupun juga dengan Bani Amon. Seru sekalian, Rut menyadari aku ini keturunan daripada bangsa Moab. Kalau aku punya latar belakang sebagai penyembah berhala, sekarang aku dicelikkan mata rohaniku mengenal siapa Allah yang sebenarnya. Masakan aku akan mengkhianati Allah yang sudah memanggil aku dari kalangan orang-orang yang ada di Moab untuk dirubah menjadi umat kesayangan Tuhan. Rut menyadari akan dasar kasih Allah begitu luar biasa yang dinikmati dalam kehidupan daripada Rut, maka Rut tidak mau berkhianat kepada Allah. Rut tidak mau terpisah. Karena itu Rut mau tetap menjaga kesepakatan di mana Rut sudah sepakat, aku siap untuk menjadi istrinya Mahlon. Saat Rut menikah dengan Mahlon, otomatis kan mereka saling mengucapkan sumpah janji satu dengan yang lain. Dan Rut mengucapkan, aku bersedia menjadi istri daripada Mahlon. Dan aku juga bersedia untuk meninggalkan karakter ataupun atribut lamaku sebagai penyembah berhala. Aku mau tinggalkan, aku mau benar-benar berjalan di dalam terang daripada firman Tuhan yang kudus. Dan aku melangkah ini, aku tidak mau untuk bermain-main. Aku benar-benar berkomitmen dengan Tuhan di dalam satu pengakuan yang begitu tulus dan luar biasa kepada Allah. Sehingga si Rut di dalam benaknya, dalam pemikirannya, dalam niatnya, dalam hidupnya, dia tidak berpikir, iya betul juga ya perkataan daripada mertuaku ini. Daripada aku ikut mertuaku terus sampai ke Bethlehem, aku bisa dapat apa? Lebih baik aku akan ikuti aja langkah iparku Rut, si Orpa, kembali ke bangsa Moab, supaya aku bisa temukan lagi laki-laki yang lain dan aku bisa menikah. Atau Rut berkata, pada saat aku sebagai perempuan Moab, sebagai penyembah berhala, aku menyembah kepada berhala, aku mendapatkan pahala, mendapatkan jawaban karena aku melakukan ibadah kepada berhala. Berhalaku menolong aku. Dan sementara saat ini aku sebagai seorang janda, suamiku sudah meninggal, maka aku akan kembali untuk menyembah kepada berhalaku. Aku tidak mau lagi menyembah kepada Allah daripada Elimelek, Naomi, dan Mahlon Stahilyo.
Ruth tidak bersikap demikian. Karena apa? Karena Ruth belajar bagaimana membuktikan kasih kepada Allah dengan benar. Sekalipun dalam kondisi yang tidak enak, dalam kondisi yang berat sebagai seorang wanita, apalagi kalau masih muda ditinggal suami, janda muda, berat. Tetapi Ruth berkeras, karena Ruth menyadari aku sebagai umat kesayangan Tuhan. Firman Tuhan sudah mengajarkan, firman Tuhan sudah menjanjikan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan aku sebagai yatim piatu. Tuhan tidak tinggalkan aku sebagai janda, Tuhan sebagai suamiku. Aku menikmati ketenangan jiwa karena aku dekat dengan Allah. Sekalipun suami secara manusia sudah meninggalkan aku, tidak ada yang menemani aku secara lahiriah, tetapi jiwaku ada yang menemani. Siapa yang menemani? Yaitu Allah, Roh Kudus. Yaitu Allah adalah harapanku dan keselamatanku. Firman Tuhan pagi tadi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatan, daripadanya lah harapanku. Ruth merasakan bahwa aku menikmati ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa yang aku dapatkan ini bukan karena pada saat aku didampingi sama suami, tidak. Ketenangan jiwa aku nikmati ini bukan karena keluarga suamiku mempunyai satu kelebihan luar biasa, statusnya begitu tinggi, aku terjamin, maka aku punya ketenangan jiwa. No. Tetapi Ruth benar-benar menikmati ketenangan jiwanya karena apa? Karena kedekatannya dengan Allah. Nah, karena kedekatannya kepada Allah inilah yang dilakukan oleh Ruth. Aku tidak akan meninggalkan engkau, mertua. Kemana engkau pergi, Naomi, ke situ aku akan pergi. Di mana engkau bermalam, di situ aku akan bermalam. Karena bangsamu juga bangsaku, Allahmu juga Allahku. Di mana engkau mati dikuburkan, di situ juga aku akan mati dan dikuburkan. Satu keputusan yang sangat indah yang diambil oleh Ruth. Saudara sekalian, kita perlu untuk meneladani akan kehidupan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yang membuat kita punya jiwa itu tenang, karena kita dekat dengan Allah, mari kita mau tetap jaga keakraban kita dengan Allah. Jangan sampai ada celah. Jangan sampai ada jurang yang memisahkan, yang menjauhkan kita dengan Allah. Persoalan boleh datang, persoalan memang ada, harus kita hadapi. Tetapi persoalan itu tidak membuat kita menjadi renggang dengan Allah. Ruth kira-kira menghadapi persoalan enggak dalam hidupnya? Menghadapi persoalan, menghadapi masalah yang begitu berat. Ditinggal suami dalam kondisi masih muda, janda muda, berat, beban mental. Tetapi karena Ruth dekat dengan Tuhan, maka Ruth menikmati ketenangan jiwanya bersama dengan Tuhan, sehingga ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ucapan syukur dalam kehidupannya. Ruth menghadapi segala persoalan apapun yang ada dan yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Dan bukan hanya sampai di situ, saudara sekalian. Bukan Ruth hanya merasakan aku ini harus mempertahankan pernyataan pengakuanku kepada Tuhan dan sungguh-sungguh. Tetapi dalam perjalanan Ruth
bersama dengan mertuanya Naomi sampai masuk ke Betlehem. Di dalam perjalanan, orang-orang yang ada di jalan itu mengenal kepada Naomi. Ya. Begitu mereka mau masuk ke kota Betlehem, orang-orang mengenal Naomi. Dan orang-orang berkata, engkau kan Naomi? Apa kata Naomi? Jangan panggil aku Naomi, tapi panggil aku Mara. Naomi yang artinya kesayangan, ya, atau manis. Naomi berkata, aku bukan Naomi lagi, tapi aku namanya Mara. Mara artinya pahit. Karena dengan harta yang banyak, aku pergi ke Moab, tapi dengan tangan kosong aku kembali ke Betlehem. Kembali ke Betlehem. Kembali ke rumah roti. Dalam kondisi yang diberkati Tuhan, meninggalkan rumah roti. Ya. Karena apa? Karena ada kelaparan pada saat itu, sehingga ditinggalkan rumah roti. Pergi ke Moab, hidup di lingkungan orang-orang yang menyembah kepada berhala. Akibatnya Naomi harus membayar harga. Suaminya meninggal, kedua orang anaknya pun juga meninggal. Di dalam perjalanan menuju kembali ke Betlehem, maka salah satu menantunya pun juga meninggalkan dia. Berangkat berempat kembali ke Betlehem. Seharusnya berenam, walaupun mungkin belum punya cucu, minimal 6 orang, tetapi kenyataannya masuk ke Betlehem cuma berdua. Naomi bersama dengan Ruth. Elimelek, Mahlon, Kilion mati di Moab. Orpa kembali ke Moab. Ya. Sementara pada saat keluar dari Betlehem, Elimelek bersama istrinya Naomi bersama kedua orang anaknya Mahlon dan Kilion, berarti mereka berempat. Ya. Dan kembali masuk ke Betlehem hanya berdua. Dan pada saat masuk ke Betlehem, saudara sekalian, Ruth menyatakan, bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku, di mana engkau berbaring bermalam, di situ juga aku berbaring dan bermalam. Ya, tidak ada yang memisahkan kita selain maut. Karena itu Ruth pada saat berada di Betlehem, di dalam pasal yang kedua, kitab Ruth pasal yang kedua bisa dibacakan di ayatnya yang kedua. Ruth 2 ayat 2. Maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ya, perhatikan di sini. Saat sudah berada di Betlehem, karena Betlehem waktu itu adalah musim menuai, maka Ruth pamitan kepada mertuanya. Ya. Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang bermurah hati. Izinkan aku untuk aku bekerja, mendapatkan sesuatu yang menjadi keperluan kita untuk mempertahankan hidup. Di sini Ruth betul-betul meninggalkan atributnya sebagai orang Moab, sebagai penyembah berhala, sebagai anak menantu dari Elimelek. Tetapi betul-betul dia merendahkan dirinya dan dia melakukan sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya sebagai manusia untuk mempertahankan hidup. Ruth tidak bermalas-malasan. Ruth minta izin kepada mertuanya. Mertuanya nggak nyuruh.
Di dalam kitab Rut pasal yang kedua itu kita tidak melihat bahwa Naomi menyuruh Rut, Rut kamu pergi ya untuk mencari bulir jelai. Enggak. Tetapi inisiatif daripada Rut itu sendiri muncul. Kenapa muncul inisiatif daripada Rut untuk mencari sesuatu memenuhi keperluan dalam hidup lahirianya bersama dengan mertuanya? Karena dia mempunyai satu pegangan berkomitmen. Aku ini sebagai orang yang mengaku percaya kepada Allah, sumber damai sejahtera, sumber ketenangan jiwa, sumber segala sesuatu. Dan aku yakin bahwa Allah yang aku sembah ini adalah Allah yang hidup, yang tidak mungkin akan membiarkan aku sampai kelaparan. Sekalipun aku tidak mempunyai sebidang tanah dengan tanaman-tanaman yang menjanjikan, tetapi aku yakin di dalam ketenangan jiwa yang aku dapatkan dari Tuhan, aku melangkah, aku bekerja. Maka di mana aku melangkah, di mana aku bekerja, di situ Tuhan pasti buka jalan. Keyakinan iman yang luar biasa dalam kehidupan kami. Jadi sekalipun Rut nggak tahu kemana dia mesti pergi, tetapi apa yang menjadi tanggung jawabnya untuk mempertahankan hidup, untuk mempertahankan kehidupan, maka dia memerlukan makan. Karena itu dia tidak tunggu untuk dikomando, dia otomatis langsung melangkah. Aku harus bekerja, nggak nunggu disuruh, otomatis. Berarti Rut melakukan tugasnya dengan satu kerelaan, dengan satu ucapan syukur kepada Tuhan. Dan hal ini perlu untuk kita lakukan juga dalam kehidupan kerohanian kita. Kita tidak usah menunggu komando harus begini, ya lakukan ini, lakukan itu, tidak usah tunggu. Nggak usah tunggu di order baru jalan, enggak. Jangan tunggu kalau sudah dikasih tugas baru melakukan tugasnya, enggak. Tapi kita bertanggung jawab bersama-sama bagaimana kehidupan kerohanian kita ini harus kita dapatkan konsumsi makanan untuk rohani kita, yaitu kita harus bekerja. Kerjanya di mana? Di ladang Tuhan. Bekerja. Bekerja di ladang Tuhan itu bukan semata-mata harus menjadi seorang pendeta, tidak. Dengan kita saling memperhatikan satu dengan yang lain sebagai sesama anggota jemaat, itu kita sudah menunjukkan kita sudah bekerja di dalam ladang Tuhan. Amin. Seringkali orang cuma terfokus kepada, waduh, aku sudah bekerja di ladang Tuhan, itu berarti aku harus jadi pendeta. Aku harus beri pelayan Tuhan secara sepenuh waktu dan sepenuh hati. Enggak. Enggak. Apapun yang kita bisa lakukan untuk memuliakan nama Tuhan, lakukan. Disitulah kita sudah bekerja di ladang Tuhan. Dengan kita memperhatikan sesama anggota jemaat Tuhan, dengan kita ada satu kepedulian, kita memperhatikan, kita mendoakan, itu berarti kita sudah bekerja. Bekerja untuk siapa? Bukan untuk gereja. Kalau kita bekerja untuk gereja, kembali lagi kepada kelompok-kelompok itu, seperti yang terjadi di jemaat di Korintus. Aku golongan Paulus, aku golongan Apolos, aku golongan Kefas. Kenapa? Karena merasa aku bekerja di gereja. Aku bekerja di gereja, aku bekerja di bawah pengawasan pendeta. Enggak, saudara. Tetapi kita perlu untuk mempunyai satu kesadaran, kita membangun kerohanian kita dengan kita melibatkan hidup kita, tenaga kita, waktu kita untuk tetap berada di ladang Tuhan.
memungut jelai di belakang orang-orang yang bermurah hati. Tetap melakukan apa yang dapat dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, walaupun di dalam tempat yang tersembunyi, nggak diketahui sama orang, nggak dikenal. Sungguh sekalian, pada saat Rut melakukan itu, sebelum dia masuk dan dia ketemu dengan pekerja-pekerja yang sedang bekerja, dia minta izin. Kula nuwun, izinkan aku untuk memetik bulir-bulir jelai yang tersisa, supaya aku bisa dapatkan. Sungguh sekalian, satu hal yang luar biasa yang diperbuat oleh Rut. Bukan hanya dia melakukan tugas tanggung jawab, bukan hanya dia minta izin kepada mertua, tetapi dia pun juga menempatkan dirinya kepada orang-orang yang bekerja di ladangnya Boas dalam posisi yang rendah. Tidak menganggap aku sebagai anak menantunya Elimelek, aku sebagai anak menantunya Naomi. Enggak. Tetapi dia menempatkan dirinya, aku sebagai seorang pekerja. Karena itu Rut bekerja di ladang Boas. Dari sejak dia datang, terus tidak berhenti sampai saat untuk pulang kembali. Saudara sekalian, perbuatan Rut sangat diacungi jempol oleh orang-orang Bethlehem. Haleluya. Diacungi jempol oleh orang-orang Bethlehem. Apa buktinya? Kita perhatikan saudara sekalian. Seperti apa yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-7 dan ayat yang ke-8 dari kitab Rut pasal yang kedua. Bisa dibacakan di situ. Ayat 7 dan 8. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pekerja-pekerjaku perempuan. Ya, terus kemudian pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Pasal 3 ayat 10. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Ayat 11. Ayat 11. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Amin. Boas berkata, setiap orang yang ada dalam kota kami tahu engkau adalah perempuan baik-baik. Engkau perempuan yang terhormat. Engkau seorang perempuan yang betul-betul mempunyai dedikasi yang total kepada Allah. Dan Boas berkata pada awalnya kepada Rut, ya, aku tahu, engkau sekarang, aku tahu, engkau tidak mengejar orang-orang yang muda atau orang-orang yang kaya. Tetapi engkau melakukan apa yang menjadi tanggung jawab. Walaupun, ya, tidak menunggu untuk diperintah, tapi sudah langsung otomatis.
Karena itu orang-orang yang ada di Bethlehem sangat mengacungi jempol kepada Rut. Sehingga pada saat Boas memutuskan untuk mengambil Rut sebagai istrinya, dan kemudian Rut hamil, dan Rut melahirkan seorang anak yang diberi nama Obed, maka orang-orang yang ada di kota Bethlehem itu sendiri berkata apa terhadap kepada Naomi, yaitu kita perhatikan saudara sekalian pada fase yang keempat. Kita lihat, tolong dibacakan mulai ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Pasal 4 ayat 13 sampai 15. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasuklah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Luar biasa, luar biasa. Ya, orang-orang yang ada di Bethlehem mengatakan kepada Naomi, engkau mempunyai seorang anak perempuan yang melebihi daripada 7 anak laki-laki. Diacungi jempol. Karena apa? Karena karakter daripada Rut yang luar biasa. Kenapa Rut bisa memiliki karakter yang semacam demikian? Karena dia mau meninggalkan atributnya yang lama. Dia tidak mempertahankan atribut lama sebagai perempuan Moab. Tidak mempertahankan semata-mata cuma sebagai anak penantu daripada Elimelek. Lalu benar-benar dia berkomitmen dengan Tuhan secara langsung. Kok pada saat dia menikah menjadi anak menantu daripada Elimelek dan Naomi, dia mengucapkan janji di hadapan Tuhan untuk bersedia menerima Mahlon menjadi suami. Ya, dan itu juga menjadi janji dalam pernikahan. Kalau kita seringkali mendengar pada saat upacara peneguhan nikah, ada janji yang diucapkan oleh calon suami dan calon istri sebelum mereka masuk sebagai suami istri yang sah. Mereka mengucapkan janji satu sama yang lain. Ya, tidak ada yang dapat memisahkan kita. Ya, baik senang, baik susah, baik sehat, baik sakit, aku tetap siap untuk bersedia mendampingi engkau selain maut yang memisahkan kita. Ya, selain maut yang memisahkan kita. Yaitu Rut mengatakan hal ini kembali kepada Naomi. Ya, Allahmu Allahku, di mana engkau mati dan dikuburkan, di situ juga aku mati dan dikuburkan. Tidak ada yang dapat memisahkan antara engkau dengan aku kecuali maut. Sudah kita baca tadi ayatnya itu di pasal yang pertama. Jangan ada saat selain maut yang memisahkan kita. Gitu. Nah, karena itu kita perlu untuk menjaga kesatuan dan persatuan di dalam anggota tubuh Kristus. Kecuali maut yang memisahkan kita. Selain di antara kita yang dipanggil dulu dengan Tuhan, yang memisahkan kita. Kita dipisahkan secara lahir. Tapi pada saat kita masih hidup, kita bisa bernafas, kita masih bisa berkarya dalam hidup ini, saat ini. Ayo, kita tetap menjaga kesatuan dan persatuan ini dengan begitu erat. Jangan sampai mau dipisahkan. Gitu.
Kecuali sekali lagi maut yang memisahkan kita. Kalau kita di antara kita salah satu sudah dipanggil Tuhan duluan, ya sudah, selesai. Tetapi kita tetap memberi satu pengharapan, satu ketika kalau aku akan bersama-sama berkumpul di dalam kemuliaan Bapa di surga. Di dunia ini kita berpisah, tetapi di surga kita akan berkumpul bersama-sama. Nah, supaya di surga kita berkumpul bersama-sama, jangan membangun kubu dalam kehidupan rohani kita. Jangan membangun aku golongan Paulus, aku golongan Apolos, aku golongan Kefas. Enggak. Supaya berkumpul bersama-sama dalam kemuliaan Allah di surga. Sekarang kita berkumpul bersama-sama sebagai anggota tubuh Kristus yang diikat oleh ikatan kasih daripada Allah yang luar biasa, dan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita. Jangan sampai ada satupun yang diusahakan oleh iblis untuk memisahkan kita, untuk menimbulkan satu perselisihan, menimbulkan satu pertengkaran, menimbulkan satu kesalahpahaman. Tetapi kita mau benar-benar, ini aku Tuhan, aku mau menundukkan diri kepada Tuhan tertotal. Aku mau menyerahkan hidupku sepenuhnya kepada Tuhan. Aku bersyukur kalau aku bisa masuk di dalam barisan umat yang Engkau sayangi, umat yang Engkau pilih sebagai pilihan yang istimewa. Sehingga pada saat nanti kalau aku mati, aku menikmati seperti apa yang kata firman Tuhan, berharga di mata Tuhan kematian setiap orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, dan kita mau menikmati kasih Kristus dalam kehidupan kita sampai maut yang memisahkan kita, kematian secara jasmani. Tetapi kita tidak mengalami kematian di dalam untuk kehidupan yang akan datang, tetapi dengan kematian secara jasmani kita akan masuk untuk menikmati kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal di dalam kemuliaan Allah di surga dengan mahkota kebenaran yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Jadi mari saudara sekalian, saat petang hari ini kita mau bersama-sama untuk melihat bagaimanakah kesepakatan hidupku dengan Tuhan, dan bagaimanakah kesepakatan hidupku dengan sesama anggota tubuh Kristus. Adakah aku mempertahankan dengan sebenar-benarnya, dengan baik, dengan penuh tanggung jawab sebagaimana apa yang Rut sudah menyatakan dalam perjalanan hidupnya, sehingga akhirnya dia menjadi istri pada Boaz. Dan Rut salah satu nama perempuan Moab, perempuan penyembah berhala yang masuk di dalam silsilah daripada kelahiran Yesus. Kalau ada perhatikan dalam Injil Matius pasal yang pertama, nama Rut itu masuk, ya, berada dalam silsilah sampai kelahiran Yesus. Selain Rut ada nama perempuan sundal, yaitu Rahab. Ya, Rahab masuk, Rut masuk, Rut, Obed, Isai, Daud, dan seterusnya. Ya, kita melihat saudara sekalian, kita mungkin berkata, oh aku bukan dengan latar belakang sebagai keluarga orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Aku dari keluarga yang berbeda kepercayaan. Tetapi kalau sekarang aku berada sebagai keluarga dalam Kristus, aku mau jaga ini. Amin. Ya, aku mau jaga, aku mau pelihara sampai kapan? Sampai Tuhan memanggil aku. Amin.